finish di size 17 cm sih. Itu kayaknya udah mentok mungkin mentok di ukuran besar tuh kayaknya dia udah mulai melambat ya. 17 cm itu menurut saya itu pertama kali rancu yang pernah saya lihat. Jangan lupa subscribe Sobat Air di YouTube channel Anda. Like, Komen, dan subscribe ya. Cinta ikan mas koki, subscribe Sobat Air ya. Jangan lupa. hey, welcome to Sobat Air. Thank you teman-teman ya udah klik subscribe, komen, dan juga share video kita ya Sobat Air. Seneng banget nih kita bisa update lagi konten tentang ikan mas koki bareng teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita ada di Denpasar, Bali, tepatnya di rumah Bagus Wijaya. Bagus Wijaya ini adalah salah satu hobis ikan mas koki yang ada di Bali. Kita spesial liputan kali ini akan sharing-sharing gimana sih tips-tips grooming ikan mas koki dari Bagus Wijaya. Yang kita tahu Bagus ini habis menang Rancu Keeping Contest dari Bali Goldfish United nih teman-teman. Jadi seperti apa sih tips-tips dari Bagus? Nah, sambil ngobrol-ngobrol, ngopi, kita bahas memelihara ikan mas koki bareng Bagus Wijaya spesial di channel Sobat Air. Langsung yuk kita tonton. Nama saya Bagus Wijaya Putra. Saya bekerja di Dinas Pendapatan. Ya masih tenaga kontrak sambil hobi goldfish. Lokasi rumah saya di Pulau Adi, di Simpang 6, Pedungan, tepatnya. Pasar ya, ini pasar. Oke, pertama suka sama ikan mas koki itu memang dari kecil ya sebenarnya. Dulu lihat paman punya akuarium waktu saya masih kecil nih, masih umur 6 tahun. Dia melihara ikan, tapi bukan ikan mas koki, kayak sejenis patin itulah. Pindah ke rumah yang di sini, coba iseng-iseng beli akuarium yang kecil itu yang tanpa filter ya dulu ya, tahu kan, yang bentuknya bulat kayak gitu. Cuman pelihara mas koki, dia ukuran kecil-kecil, 2 biji dulu. Pelihara itu karena ada filter ya cepat mati kayak gitu. Dari sana sih sebenarnya awal mulai senang ikan, cuman karena mati beli lagi kayak gitu. 2019 itu pengen di dalam rumah tuh ada satu akuarium lah untuk hiasan, kepajangan lah. Rencananya sih bukan mas koki sebenarnya awalnya, ikut-ikutan aquascape gitulah ceritanya. Cuman karena biaya di aquascape mahal, akhirnya tertarik sama mas kokinya lagi. Akhirnya mas koki dari sana, dari 2019, akhirnya di 2020 baru serius bikin palut. Yang pertama yang di belakang itu. Nah, setelah itu yang kedua yang di belakang saya nih, kayak gitu. Kalau yang di belakang itu ya bersihnya, kalau yang di belakang itu ukuran 120 kali lebarnya 78. Terus yang kalau yang di depan ini ukuran 170 kali kurang lebih sih bersihnya 65 lebarnya. Kurang lebih ya, tingginya 1 meter, kalau di belakang juga tingginya 1 meter. Sebenarnya yang di belakang akuarium yang ukuran 117 itu ya, 117 itu setelah palut yang di belakang jadi, karena untuk tempat ya anggapannya kalau kita kan lagi kemarin tuh ada proses grooming supaya ikan yang besar itu nggak ikut juga grooming lah anggapannya. Kita pindahkan dulu yang besar ke akuarium, yang masih kecil-kecil kita taruh di kolam biar cepat groomingnya. Grooming dari saya ya, ini pribadi sih. Kalau misalnya kalian punya tips-tips yang lain kan bebas lah ya. Ini dari saya sendiri. Pertama kita masalah dulu ke genetik ikan lah. Kalau genetik ikannya udah bagus, terus yang kedua itu pakannya juga kualitasnya bagus. Yang ketiga adalah tempatnya. Setelah tempatnya sudah besar dan mumpuni untuk goldfish tersebut, baru kita air yang paling penting sebenarnya, karena kita harus melihara air dulu, baru goldfish itu bisa hidupnya bagus lah di ekosistemnya seperti itu. Kalau untuk pakan sendiri sih di sini tergantung ya. Kadang kita bisa ngasihnya 8 kali sehari, bisa 6, tergantung.
ingat atau enggaknya. Di sini nggak ada pakai timer atau full timer lah anggapannya kayak gitu. Waktu pertama kali itu kan kita bikin rancu kontes ini kan di leangan lah anggapannya. Itu ikan sudah, maksudnya kalau kita lihat kan secara video kita kan anggapannya beli kucing dalam karung, artinya oke-okean aja dapat ikan yang bagus lah anggapannya. Nah setelah dapat itu masih ukurannya 9 cm tapi belum berisi sampai sekarang kayak gitu. Kalau proses groomingnya itu 4 bulan ya kemarin ya, dari bulan April kalau nggak salah ya, bulan April sampai Agustus itu proses groomingnya. Untuk finish di size 17 cm sih itu kayaknya udah mentok mungkin mentok di ukuran besar tuh kayaknya dia udah mulai melambat ya. 17 cm itu menurut saya itu pertama kali rancu yang pernah saya lihat gitu. Kalau untuk penawaran ya kemarin sih sempat juga ketua kita Bali Goldfish United si Om Martin ya, sebelum mengumumkan juara dia udah minta ikan kembali lagi. Tapi kalau misalnya dari luar itu sih kemarin ada orang dari Jakarta, cuman ya karena ini ikan kesayangan kita keep dulu. Cuman untuk dibilang dia ngasih harganya juga lumayan. Kalau digit ya dibilang sih berapa ya, 9 ya. Tapi ya karena kesayangan juga, bukan saya sendiri yang melihara, kan ada juga ibu. Sebenarnya yang saya paling hargai di sini ibu saya. Dia yang ngasih makan tiap hari saat saya senang kerja gitu. Ya, karena anggapannya ikan mas koki ini membawa keberuntungan lah ya. Pertama kan anggapan orang Cina lah anggapnya seperti itu. Tapi kalau dari keluarga kita karena memang ini ikan hias, kalau kita misalnya pulang kerja, penat pikiran, kita nongkrong di depan kolam atau lihat ikan goldfish itu ya sedikit berkurang lah stres kita saat bekerja atau sedang suasana hati yang sedang kacau kayak gitu kan. Ya untuk goldfish ini emang dia benar-benar membawa suatu energi positif lah buat kita semua di sini sekeluarga. Tips-tips untuk teman-teman yang pengen melihara mas koki pertama kali. Yang pertama, sediakan medianya dulu. Ya, itu penting karena kalau kita nggak sediain media yang sesuai untuk mas koki kita kan juga tidak bagus. Nah, ya, apalagi dengan filtrasi yang bagus lah ya intinya. Yang kedua, kita harus bisa, bukan sih harus bisa ya, cuman untuk mempelajari ikan goldfish itu kayak gimana sih. Nah, kalau dari sana kita udah tahu, mungkin dari lihat dari Google atau sharing-sharing sama teman-teman pecinta goldfish yang di Bali, baru kita mulai mencarinya. Dari kita, mungkin kita suka dari bentuknya, dari dia warnanya, atau kita mungkin fokusnya bisa untuk show nih kayak gitu. Kalau kalian setelah kalian udah tahu, udah mengerti tentang media dan ikannya, sekarang cara merawat airnya. Merawat air itu paling penting, menjaga kejernihan air pertama. Terus kita harus ngasih probiotik atau clay koi kayak gitu untuk apa namanya ya, supaya air itu tetap terjaga dari oksigennya, dari amoniaknya terutama, karena ikan mas koki itu termasuk pabriknya amonia dia ya. Pabrik amonia kita itu yang harus kita antisipasi untuk melihara goldfish sebenarnya. Karena kita sudah menyediakan media yang cukup, air kita sudah jaga, baru kita melihara mas kokinya. Itu sebenarnya bonusnya. Kalau kita udah jaga semuanya, otomatis ikan mas koki kita akan bagus jadinya. Kayak gitu. Oke, untuk kontak saya sendiri bisa di IG di @baguswjp, nanti kita taruh ya di bawah ya, sama di Facebook juga ada. Terus kita ada si akun koleksi pribadi kita di @wijaya_goldfish. Kalau mau cari akunnya bisa di IG. Kalau mau lihat koleksi-koleksi kita ada di sana. Cuman itu semua adalah koleksi pribadi. Kalau kalian pengen ya itu bisa kontak aja. Kalau saya sendiri ya
untuk pakan ada 3 saya rekomendasikan untuk sobat air yang pengen atau baru mulai ini ikan mas koki ya. Pakan yang paling saya rekomendasi itu sebenarnya saki hikari. Kenapa? Untuk pemula itu sangat bagus. Dari pakan itu mengandung probiotik, terus dia tidak terlalu keruh di air. Itu bisa membantu kalian untuk membesarkan ikan tanpa perlu takut air itu kotor. Emang ada kotoran, tapi tidak sesignifikan pakan yang lain. Nah, kalau kita di sini sih mix 3, ada dari saki hikari, mizuho sama kondisi. Sekarang tergantung kalian mau pilih yang mana. Semua pakan itu bagus tergantung dari kita cara merawat ikannya. Oke teman-teman, mungkin kalau ada salah kata saya minta maaf. Untuk kalian yang pengen tahu tips-tips yang lainnya tentang ikan mas koki bisa subscribe nih sobat air, like juga, habis itu komen juga ya. Ingat subscribe sobat air. Thank you Bro Bagus sharing-sharingnya. Teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir mungkin mulai ngerti ya, mulai paham gimana caranya memelihara ikan mas koki dan start memulai memelihara ikan mas koki. Tadi Bagus Wijaya udah sharing banyak sekali konten ini daging semua teman-teman. Jadi buat teman-teman yang dapat manfaat inspiratif dari video kita sobat air ini, bisa di-share, bisa di-like, bisa komen-komen juga. Siapa aja nih yang teman-teman rekomendasi untuk kita review kolam selanjutnya. See you in the next video. Kan ada ngepost CR tuh, beli bisa nggak bantu motong ekor ikan gitu. Wah nggak bisa loh. Coba tanya ke temanku di OI. Oh ya di sana ada beli ikannya gitu, dia bilang. Di sana lah dia. Habis itu nama dia nggak balas nih. Dia tahu-tahu ya udah dikasih video beli gini caranya nih, pernah dikasih tahu. Potong dia sesuai di jalur gininya, apa namanya, di jalur ekor. I could be the best thing in your life.